Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia. Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga-lembaga internasional menyampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap. Setiap akhir tahun atau awal tahun biasanya ada sesuatu kejadian fenomena yang cukup menggetarkan dan bahkan menakutkan. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Ong wilahing Jatinugoni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Sebuah hidup mesti selalu mengambil hikmah ya. Kan ada itu sebagian yang mengatakan bahwa Alkitab itu ya al-hikmah begitu. Artinya manakala kita tidak bisa mengambil hikmah, niscaya kita bukan termasuk orang yang membaca kitab. Lah kitab dalam perangan saya itu ada kitab yang tertulis, ada kitab yang serasa dalam diri kita, yaitu kitab rasa lah caranya. Rasa rumangsa yang lebih cenderung kepada kitab tulus. Artinya segala sesuatu kita mesti dilandasi ketulusan. Itulah mungkin yang dinamakan peribadatan yang diterima atau yang bisa terkabul atau yang bisa memenuhi syarat menurut yang berkeyakinan bahwasanya peribadatan itu hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala atau untuk Tuhan Yang Maha Esa atau untuk Tuhan seluruh segala alam. Lah saya tidak akan membeda-bedakan karena perbedaannya saya yakin hanya dalam bahasa. Ya sekali lagi perbedaan dalam maksud dan tujuan manusia, baik itu dalam peribadatannya, baik itu dalam ekonominya, baik itu dalam budayanya, adalah perbedaan dalam bahasa dan kualitas ya. Bahasa dan kualitas, artinya kualitas ditentukan oleh ketulusan, kalau bahasa ditentukan oleh tulisan begitu. Lah, saya tidak akan merana ke situ, namun hikmah yang saya maksud setiap akhir tahun atau awal tahun biasanya itu ada sebuah fenomena alam yang menggetarkan masing-masing setiap bangsa dan negara atau individunya. Sekali lagi, setiap akhir tahun atau awal tahun biasanya ada sesuatu kejadian fenomena yang cukup menggetarkan dan bahkan menakutkan, mencekam bagi masyarakat di suatu bangsa atau setidaknya individu manusia itu sendiri. Lah, di antara peristiwa yang di luar dugaan ini apa? Peristiwa di luar dugaan pada tutup tahun, contohnya itu ketika peristiwa tsunami di Aceh, itu kan akhir tahun ya. Jadi di antaranya adalah demikian lah. Nanti berbondong-bondong masyarakat taruhlah baru lah negara pun kelihatannya sibuk, rakyat pun juga kelihatannya banyak yang simpati, namun pula tidak mungkin akan bisa membawa solusi manakala kita tidak meningkatkan kesadaran tingkat tinggi. Nah, saya akan sedikit meranah kemarin itu ada petinggi dari negara kita bahwasanya tahun depan dimungkinkan akan ada awan gelap dan badai panas atau badai petir. Itu enggak saya menyimak, namun ada petinggi negara yang mengatakan demikian. Jadi awan gelap dan badai ini itu bisa ditafsirkan multi. Dalam arti multi itu ya dari segi ekonominya, dari segi alam rayanya, dari segi dan sebagainya. Lah, hal yang tersebut oleh beliaunya, saya telah memperkirakan ya atau telah menyatakan dalam sebuah konten, kalau nggak keliru seluruh
negara-negara di dunia menuju ke ambang kebangkrutan. Namun dalam hal ini saya tidak akan mengurai hanya dari sisi nilai ekonomi saja. Kemungkinan ini saya nggak berani memastikan, karena manusia hanya mampu hanya punya hak untuk memprediksi, namun kepastian tetap ada di tangan Tuhan seluruh sekalian alam. Namun kelihatannya ada istilah Desember kelabu. Lah, Desember kelabu ya, saya meyakini manakala tutup tahun ini, tutup tahun 2022, dimungkinkan awan gelap dan badai petir ya akan bak menyambar dalam arti ya bak petir menyambar, manusia akan dikejutkan dengan tragedi atau dengan sebuah kejadian-kejadian yang sangat tidak masuk akal. Sekali lagi, di luar prediksi manusia itu. Ya, sekali lagi, di luar prediksi manusia itu. Artinya akan ada ya sebuah kejadian-kejadian yang cukup mengejutkan bagi setiap bangsa-bangsa dan setiap individu. Akan terjadinya hal yang di luar prediksi kita. Hal yang di luar prediksi kita. Artinya banyak kejadian yang di luar dugaan, cara mudahnya seperti itu. Lah, untuk mengantisipasi ini, menurut pendapat saya itu, ya kita mesti cenderung bahwasanya kita hidup, ada yang menciptakan hidup. Wong urip ki ono sing gawe urip, ono sing nyiptake urip. Artinya cenderung bukan ke arah keinginan, namun kepada tujuan diciptakan, dan kita patut mensyukuri bahwasanya kita diciptakan tidak menjadi makhluk binatang ya atau makhluk tumbuhan, di mana kita makhluk yang mulia, kita telah lebih bersyukur dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Kita mesti lebih nuhuni terhadap hajat-hajatnya yang menciptakan dan hajat-hajatnya leluhur. Artinya saya memberikan rujukan kepada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Artinya kesadaran tingkat tinggi ini atas hidup tidak untuk berlomba harta, atas hidup tidak untuk berlomba pandai, atas hidup tidak untuk berlomba kaya, tidak untuk berlomba benar. Lah, ini saya memberikan rujukan cenderung kepada rasa sumeleh, pasrah pandum, sumende, marang takdir. Lah, yang termaksud menurut saya, yang termaksud dalam alam gelap ini, seolah-olah nanti banyak orang yang cara berpikirnya seolah sangat buntu, dan nyaris, mohon maaf kalau kebuntuan ini tanpa ada dihalau oleh kesadaran tingkat tinggi, niscaya larinya adalah keputusasaan. Lah, kalau keputusasaan ini larinya niscaya kepada frustasi. Frustasi ini bisa jadi hidup semau gue, atau bisa jadi, mohon maaf, mati sinendal mayang, atau dengan kata lain patine wong lalu, atau lebih baik mati daripada hidup yang seperti inilah. Untuk mencegah yang demikian, saya memberi rujukan sedini mungkin kita mesti meningkatkan kesadaran tingkat tinggi ya, dalam arti kesadaran kita lebih banyak bersemedi. Kalau menurut saya bersemedi itu ya mengurai diri kita. Yang namanya semedi itu kan mengheningkan cipta gitu. Jadi semedi itu kita tingkatkan cara-cara mengheningkan cipta ini, lalu kita meningkatkan kesadaran tingkat tinggi. Lah, untuk meningkatkan kesadaran tingkat tinggi tidak ada lain menurut saya dengan melalui semedi dan atau kita berpuasa. Niscaya dengan jalan seperti ini, riyadhah gitu, mengurangi makan dan sebagainya, lalu berbanyak semedi, niscaya ini nanti akan bisa menjadi pengendalian diri kita ya. Artinya menimbulkan pengendali diri ini dari kita sendiri. Tidak mungkin hidup kita akan dikendalikan oleh yang lain, atau kehidupan kita seolah-olah terserah kepada yang lain, nggak bisa. Artinya kita mesti meningkatkan kesadaran tingkat tinggi pada diri kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa tetap tangguh dalam nuhoni hajat-hajatnya leluhur Nusantara, di mana hajat-hajatnya leluhur ini juga merupakan di antara tujuan Tuhan menciptakan manusia di muka bumi. Saya rasa demikian. Terima kasih.